Bapak Ibu harus tahu apa bedanya buah luar sama buah inti. Ya. Nah, kalau buah inti ya itu diterima di pabrik, kriterianya beda sama buah luar. Jadi contoh ini beratnya 20 kilo kan? 1 kilo 1 brondolan. Jadi kalau ini 20 kilo saya angkat kira-kira beratnya 20 kilo, artinya harus ada 20 brondolan jatuh. Kita tinggal hitung 20, ini sudah dikatakan masak. Walaupun dia hitam, walaupun dia abnormal, ya. Tapi kalau buah luar seperti ini kita nggak bisa ngitung brodol. Kita harus punch, kita harus pukul dia sampai dia memar. Terus kita akan lihat daging buahnya orange, baru itu dikatakan masak. Pakai uap, dia jadi seperti ini. Ya, dia lebih lembut. Kalau ini keras nih. Ini keras, kita nggak akan kuat nih nekannya nih. Ya kan? Tapi ini udah sangat lembut tuh, lihat. CPU-nya pun udah keluar tuh, lihat tangan saya di minyak. Triggernya ini. Yang basah-basah ini minyak, ya turun ke bawah dia. Nanti jadi CPU. Ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian ini kita pisahkan teman-teman. Ya, antara nut sama fiber ini kita pisahkan. Ya, ada namanya alatnya sparating column. Ya, itu cara kerjanya seperti hisapan udara. Jadi kita setting udara itu hanya bisa menghisap yang ringan doang. Nah, berarti fiber aja. Nut kan berat kan, nggak terisap sama dia, jatuh nutnya. Nah, jadi fibernya terisap, masuklah ke boiler. Saya bilang tadi jadi bahan bakar. Nutnya jatuh. Nah, nutnya jatuh kita kumpulin. Habis itu, nah ini fiber tadi ya, fiber ini udah terisap ke boiler jadi bahan bakar. Nah, jadi fiber ini, serat ini beda sama serat ini. Kalau ini dari empty bunch, kalau ini dari mesocarp, daging buah. Ya, nah ini kali ini dia nggak bisa jadi benang. Kenapa? Terlalu gampang putus. Ya, kalau ini dia lebih kuat. Ya, makanya ini kita gunakan sebagai bahan bakar di boiler. Kalau kita berkunjung ke power plant seperti PLN gitu ya, atau mungkin RAPP lah, itu boilernya mereka pakai batu bara. Di dalamnya ada kernel saya bilang tadi. Ya, cangkangnya itulah yang kita jual ke Jepang sebagai biomasa. Nah, ini kita pisahin juga dari ini, pakai sama sparating column. Yang ringan itu biasanya cangkang, dia akan sedot. Ya, yang lebih berat kernelnya akan jatuh. Kernelnya ini kalau kita lihat, ini waktu dipecahin dia masih apa ya? Masih belum keluar minyaknya ya. Nah, ini setelah dipisahin, ini kita panasin lagi di kernel silo namanya selama kurang lebih 14 jam. Nah, inilah dia CPU-nya. Ya, ini sudah murni. Ini udah siap jual dengan kadar air 0,2 aja. Kadar kotorannya hampir 0, ya 0,0 kadar kotorannya. Jadi ini sudah sangat murni. Nah, ini biasanya digunakan untuk obat-obatan, kosmetik, ya ini dia. Food oil yang kelas high lah. Nah, tapi kalau ini ya jadi cooking oil juga bisa, ya kemudian jadi biodiesel, ya jadi oleochemical semua lah. Dulu ini juga kita pompakan ke kebun, ke plantation sebagai dan aplikasi. Pompa ke sini, terus kita injeksikan bakteri termofilik namanya. Bakteri itulah yang bereaksi dengan ini tadi, mungkin ada dalamnya minyak, ya kan, fiber makanan dia, sehingga dia jadi gas selama 20 hari. Itu prosesnya 20 hari ya, mulai dari dia memakan epipes ini sampai dia membentuk CH4 atau metana itu 20 hari. Ya, 20 hari maka akan terbentuk seperti ini gasnya. Gasnya itu kita tangkap teman-teman, ya sama seperti LPG kita di dapur, ya baunya juga persis, kegunaannya juga persis. Nah, jadi itu kita gunakan sebagai bahan bakar genset. Jadi kita ada genset kita namanya gas engine. Bedanya kalau genset di rumah bahan bakarnya bensin ya, atau solar. Enggak, ini kalau ini enggak, gas metana itu bahan bakarnya. Enggak usah minum, coba cium aromanya kan. Enak kan? Yang datang ke sini, mereka suka banget. Ini beta karatnya tinggi banget, beta karatnya tinggi banget. Rasanya paling 7 ton nih, 8 ton. Ini 7 ton lah. Ini kelas plasma apa bu yang baru datang sih? Topak yang baru 4 tahun. Ini suara cangkang.
diproses, dia keluar jadi ini. Diselemin tadi dan yang kosongnya dimasukin ke sini, jadi bawa ke sini.